Kalau orang bilang Ponorogo itu pasti udah punya bayangan masing-masing. Ditulis kayak bahasa Arab itu suruh baca 3 kali atau 7 kali sama bapaknya, terus suruh makan silat itu. Ya dimakan liuk-liuk kan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Bertemu lagi dengan saya Indria Deva dalam tayangan YouTube channel kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Ya, kita sekarang masih di Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang telah mengundang kita kemarin. Di episode kemarin kita kehadiran Ibu Dokter Yuke, dan sekarang kita kehadiran seorang seniman, seorang budayawan, yaitu suami dari Bu Dokter Yuke, Mas Mahendra. Wah, boleh tepuk tangan ya tim. Yeay. Halo, selamat siang Mas Mahendra. Ya. Apa kabarnya? Baik, agak meriang ini ya. Meriang. Tapi luar biasa. Ya, mendingan udah kopios-kopios ini udah. Tapi cepet ya recovery-nya. Ya, ketemu orang yang berenergi positif ini luar biasa. Alhamdulillah. Kita juga senang ya ketemu sama Mas Mahendra, seorang seniman dan budayawan yang terkenal di Ponorogo lah. Kalau misalnya kalian orang Ponorogo pasti tahu ya Mas Mahendra. Tahu tapi disembunyikan. Disembunyikan. Boleh ceritakan sedikit tentang profilnya? Nih, bahasan kita pada siang hari ini kebetulan agak sedikit unik. Kita akan membahas tentang budaya dari Ponorogan ya. Tapi masuk ke profil dulu aja. Silakan perkenalkan diri. Kalau saya basically etnomusikologi. Musikologi itu di Jogja itu bagian dari jurusan etnomusikologi itu di ruang lingkupnya seni pertunjukan. Jadi kalau saya di seni pertunjukan ya udah makanan sehari-hari ya. Cuma kadang orang kok kamu berteater kok kamu, padahal bagi kita ya orang seni pertunjukan ya boleh apa aja boleh. Tapi secara keilmuan saya di etnomusikologi, musik etnis itu. Jadi lewat musik kita masuk ke dunia budaya masyarakat itu seperti apa. Ya pintu masuknya lewat musik gitu. Kalau di Amerika ini malah levelnya S2. Karena di Indonesia itu banyak etnik, ini diadopsi menjadi S1. Jadi nalar kita itu S1 tapi sebenarnya cangkokannya S2 itu. Nah, saya kembali ke Ponorogo malah berteater. Makanya banyak teman-teman yang kamu kok teater gitu. Saya pikir yang bisa saya kerjakan teater ya teater aja gitu. Dari teater ya sempat buat paguyuban yang sekarang ya kalau di daerah ya ginilah nasibnya gitu. Tapi ya saya nikmati lah hidup di kota kecil itu, berkesenian itu nggak ada nilai komersil ya, untuk kebutuhan batin aja. Kalau bahasa saya, kalau saya pengen pentas ya pentas, kalau enggak ya enggak. Apakah saya berprofesi seniman ya enggak juga kan, walaupun goyanannya KTP saya tulisannya seniman itu. Seniman tulisannya. Nah Mas Mahendra, kalau Mas Mahendra nggak keberatan, karena kan ini viewers kita ini masih banyak orang-orang di Jawa Barat gitu. Nah, buat mereka yang nggak tahu budaya di Jawa Timur, khususnya di Ponorogo, boleh diceritakan sedikit atau mungkin ada beberapa yang mau di-share sama sahabat yang bercerita tentang Ponorogan ya? Iya. Secara khusus atau secara spesifik atau umum, boleh. Ini versinya Mas Mahendra seperti apa? Ya kalau secara nasional lah bahkan mungkin ya, atau di Jawa aja lah gitu. Kalau orang bilang Ponorogo itu pasti udah punya bayangan masing-masing. Banyak orang sakti. Wah, macam-macam lah, banyak. Pak yang intinya orang-orang sakti, orang-orang yang berilmu dan segala macam. Ya itu ada benarnya juga. Tapi tidak hanya di Ponorogo ya, semua di Indonesia semua kan seperti itu. Kalau saya orang Ponorogo asli, kemudian saya punya keilmuan itu musikologi, itu sudut pandang saya agak berbeda memahami Ponorogan gitu. Karena menurut saya Ponorogan ini kamus besar budaya yang kalau dibukukan ya berjilid-jilid itu. Ya ini enggak yang sama pemerintah tidak digarap. Saya punya banyak teman spiritual yang dibilang Pak Sakti dan segala macam. Saya punya teman seniman reog dan segala macam.
Ada yang reoknya itu reok ya ragawi, orang kayak nari, ada juga reoknya yang reok pakai ilmu dan sebagainya. Biasanya orang kan yang wah itu kan yang terlihat sakti dan segala macam. Kalau menurut saya semua benar. Tapi kalau kita bicara grand culture-nya itu ya sub-subnya itulah yang harus kita perhatikan, kita tata. Apa saja itu diantaranya sub-subnya? Sub-sub ini pengertiannya gini. Kalau ada misalkan orang bilang ini, Ponorogo banyak orang sakti. Entar dulu pengertiannya kan gitu. Ya enggak semua gimana orang sakti, ya gimana dulu gitu. Tapi kalau iklim tentang kesaktian misalkan ya tadi bercerita, saya punya teman tuh SD kelas 3 itu ditulis kayak bahasa Arab itu suruh baca 3 kali atau 7 kali sama bapaknya. Terus suruh makan silat itu. Ya dimakan liuk-liuk gitu. Sekarang saya tanya, kalau sekarang gimana kamu? Ya nggak mampu aku, otakku udah rusak gitu. Oh iya. Artinya bagi orang di sini itu seperti itu tuh bukan sesuatu yang luar biasa itu. Kehidupan tuh kan harus ada spiritual kan. Karena spiritual itu membangun pondasi manusia dengan Tuhan. Gitu. Betul. Kalau yang aneh-aneh itu aja kan sebenarnya orang yang mempersulit diri untuk mempercayai Tuhan, makanya dia butuh bukti misalkan kebal pacok dan segala macam. Iya. Kalau orang langsung percaya Tuhannya bisa kan nggak perlu pakai itu sebenarnya. Kalau orang bilang warok misalkan kan banyak konten-konten yang membahas warok. Bagi kita yang tahu orangnya kan kita ketawa. Tapi kalau dia dijadikan narasumber ya monggo silakan. Makanya saya mau menjadi narasumber ini karena yang bercerita ini kan memberi subjektivitas bagi narasumber itu. Ya, betul. Saya tidak menyalahkan, saya juga membiarkan itu terjadi karena memang keilmuan itu bertingkat itu. Di budaya Ponorogan pun saya melihatnya juga begitu. Kalau mau jaduk, kalau istilah jaduk itu kesaktian itu kan, ya ada jalurnya. Kalau mau sakti ada jalurnya. Gitu ya? Tapi bagi kita bukan itu yang dituju dalam hidup. Saya dari kecil hidup di lingkungan pasar dekat. Dulu waktu kecil saya masih ngalami naik kereta api ya, tahun 80 itu saya masih naik kereta api. Terus tahun 82 tuh ditutup kereta, tapi saya masih ngalami. Saya ada cerita-cerita premanisme di situ. Dibawain pedang itu lari orang. Padahal yang lari ini terkenal di daerah kecamatan lah itu bahwa dia itu warok dia. Tapi bagi orang kota ini ya dibawain parang lari dia. Artinya bagi orang kita, orang Ponorogo itu sakti atau apa atau warok bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau orang lain cerita ya, subjektivitas orang luar kan gitu. Seperti saya misalnya, saya pernah keluar kota gitu, dari mana Mas Ponorogo? Orang langsung Ponorogo, wah bagus pasti wah sih. Saya pikir ya itu persepsi umum. Jadi kalau jenengan sampean bilang gimana Ponorogo, ya secara umum orang udah tahu Ponorogo. Bagi saya yang udah sekitar umur 40-an 5 ini, semakin saya menyelami semakin keilmuan Tuhan itu memang luar biasa. Semakin wah banyak yang belum kita ketahui. Di Ponorogo ya susah ternyata ya. Kalau yang terlihat-lihat gampang. Saya tahu kehebatan Ponorogo atau keluar biasaan budaya Ponorogo Ponorogan ini setelah saya sempat 10 tahun di Jogja itu. Dari 10 tahun di Jogja itu saya mempunyai analisa, ternyata budaya Ponorogan itu luar biasa ya. Itu yang saya bilang sub-subnya itu. Ini yang tadi saya bilang, ambil contoh ya. Bagi orang Amerika saat ini budaya Ponorogan ini lebih tinggi daripada Yunani misalnya. Karena dari sisi umur atau apa itu? Kecerdasan budaya itu kan hasil pemikiran. Lah, di Ponorogo itu ya ini Amerika mengesahkan hukum perkawinan sesama jenis misalnya. Itu setelah melihat kasus Gemblak. Menurut dia ini bisa dijadikan
bukti bahwa ada di dunia perkawinan sesama jenis, walaupun bahasanya tidak seperti itu. Makanya tahun 2000 berapa itu Amerika memutuskan perkawinan sesama jenis legal. Orang kan nggak tahu kalau ini inspirasinya dari sini. Kenapa ini lebih tinggi daripada Yunani atau budaya Mesopotamia atau Meksiko, suku Maya itu di Ponorogo lebih tinggi? Karena di sana itu tidak ada filsafat yang mengesahkan itu menjadi boleh. Nah di Ponorogo berarti filsafat ya udah luar biasa. Walaupun menurut kita ya nggak segitu-gitunya sebenarnya. Tapi kan Amerika membutuhkan pengesahan. Pengesahan itu ya sah-sah aja dong kalau dia membuat itu untuk melegitimasi dirinya. Kalau kita yang dimintain keterangan dalam pengertian harusnya ya tetap nggak usah dilegalkan sebenarnya itu. Wong di Ponorogo sendiri posisinya itu yang paling kecil, yang harus disembunyikan, yang harus istilahnya ya kalau bisa dihilangkan. Kalaupun ada orang di konten-konten YouTube yang lain hari ini pun ada juga orang yang menyatakan gemblak itu seperti ini. Saya tidak menyalahkan karena dia pelakunya. Tapi kalau saya secara budayawan disuruh berkomentar, ya harusnya kamu tuh diam. Dalam pengertian diam itu sesuatu yang aib atau sesuatu yang negatif kan tidak perlu diceritakan. Kalau warok itu karena saya muslim itu ya, saya komparasikan konsep itu seperti apa. Menarik. Ya warok, kalau bahasan warak itu ya konsepsinya berangkatnya dari suhud sama warak itu konsep tasawuf. Makanya ada di konten YouTube-nya Kiai Ilyas tuh beliau ngendikan ada daerah di Jawa itu yang tidak bisa ditundukkan oleh Wali Songo, yaitu Ponorogo. Karena mungkin waktu itu pendekatannya spiritual lah. Kalau pendekatannya spiritual, orang di sini tuh spiritualnya udah tinggi-tinggi gitu. Artinya kalau orang hubungannya sama Tuhan tuh udah baik, minta apa aja itu ya bisa sakti, bisa apa, teknologinya kan seperti itu. Nah kalau akhirnya bisa menjadi diislamisasikan itu setelah konsep pendekatannya itu budaya lewat zamannya Demak itu. Jadi Bathara Katong itu adiknya Raden Patah itu dikirim ke sini untuk menjadi negara bagian lah kalau bahasanya sekarang itu dari Demak. Di sini mendirikan kerajaan. Nah dari sinilah proses akulturasi yang budaya warok yang lama itu sudah diislamisasi. Tidak dengan pendekatan spiritual, tapi pendekatan budaya. Misalkan lewat budaya, misalkan Bathara Katong menikah sama anaknya tokoh warok Ki Ageng Kutu yang dijedis tuh. Itu kan simbolnya atau dia puncaknya warok tuh. Orang yang paling namanya aja julukannya Suryo Ngalam. Apa itu artinya? Suryo itu matahari, alam itu alam semesta. Jadi dia matahari orang yang menjadi kayak kekuatannya itu kayak matahari bisa menerangi itu. Karena memang orangnya sangat sakti luar biasa. Itu kalau bertanding ya nggak bisa dikalahkan. Wah dia orang kekasihnya Tuhan kok. Akhirnya menikah sama istrinya, anaknya, kemudian guyonannya, terus kalau pengen ngalahin bapakku itu kayak gini loh, dikasih akhirnya bisa kalah. Itu kan simbolik aja, intinya kan bukan dikalahnya, intinya itu pendekatannya ya aku nikahin anakmu. Nah, itu yang orang-orang tuh membahasnya itu berbeda. Ambil contoh gini ya, ini di teater ya, saya diceritain tapi akhirnya saya sempat kayak marah-marah gitu. Jadi di teater itu ada tema lagu yang dibahas itu lagu-lagu anak-anak itu loh. Yang kalau di Sunda ada nggak ya? Yang tamune teko bebeno klosone jebol terus ditambal sama jadah gitu, saya agak lupa itu. Saya bilang ke anak-anak, saya nggak nyalain itu dibuat tema itu, tapi kalau dia tahu tentang kajian lagu ini, dia harusnya nggak masuk di situ. Oh, maksudnya lagu lokal yang sering dinyanyikan sama anak-anak iya. Gitu ya. Sekarang logikanya gini, lagu anak-anak ya, lagu anak-anak mungkin di Sunda sama aja lah. Walaupun dia lagu anak-anak,
Kalau yang menciptakan Sunan, masa Wali. sih wali, masa kelasnya itu kayak Papa Tebab, kan tidak mungkin. Itu yang harus kita gali. Dan ternyata memang di lagu anak-anak yang karangannya Kanjeng Sunan itu, kalau di barat di Sunan apa Gunung Jati, kalau di Sunan di Jawa Barat, atau di sini Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijogo yang keliling macam itu, banyak ciptaannya yang seperti itu. Yang analisa kita nggak nyampe di sana. Nah, ini saya lihat juga ternyata kita, saya pribadi jarang ketemu orang yang menganalisa sampai ke titik itu, bahwa lagu ini walaupun bentuknya itu lagu anak-anak, tapi kalau yang menciptakan itu Wali. adalah wali Allah, saya pribadi percaya ini pasti lagu sufistik gitu loh. Iya. Akhirnya saya bisa juga, oh ya, anak-anak saya terangkan, oh kayak gitu ya bang, iya. Cuma kalau orang nggak kayak sampean ya bang, ya itu bedanya kita mau belajar atau tidak. Nah, belajar atau tidak ini juga saya bilang, saya bisa ngasih, kalau kamu pengen seperti saya ya seperti ini, kalau nggak mau kuliah ya bacalah buku ini kan saya bisa kasih tahu. Tapi kan orang kadang malas. Ini yang terakhir, MA kan juga pakai lagu-lagu itu ya, karena dia udah mencapai pada titik itu bahwa sebenarnya itu ada kandungan sofistik. Di penjabarannya seperti itu. Tapi bukannya kalau misalnya semua lagu, kalau misalnya kita mau mengkaitkan misalnya lagu itu tuh dengan ketuhanan, bukannya itu menjadi sofistik juga? Misalnya salah satu contohnya lagu apa ya, nyanyi yang katakanlah soal cinta-cinta gitu kan, terus tiba-tiba dia mengkaitkan bahwa cinta ini bukan cinta antara manusia dengan manusia, tapi cinta antara dirinya dengan Tuhan. Bukannya itu bisa menjadi sofistik juga atau gimana? Ayo. Kalau menurut Mas Mahendra? Kalau sekarang kan banyak tuh lagu ini, lagu Islami, lagu religi. Tapi kita lihat syairnya kan langsung ketahuan itu bahwa itu lagu religi. Yang unik dan menarik itu kan lagu-lagu ciptaannya Kanjeng Sunan itu lah. Yang untuk mainan anak-anak yang bahasanya nggak jelas itu. Itu ternyata mengajarkan, kayak yang saya tadi bilang, saya lupa ya. Dayoe teko, bebernya kloso, klosone jebol, tembelan jadahe mambu, pakakno asu, asune mati, buangan neng kali, seperti itu. Itu ternyata itu hukum waktu tentang kita sholawat 5 itu, sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu. Maksudnya tamune teko itu matahari. Apa artinya itu? Matahari itu kan sholat subuh itu, setelah itu ada tamu yang lain itu duhur apa itu dijabarkan seperti itu. Nah, pengetahuan seperti ini kalau kita mengacu ke yang bercerita kan katanya tadi punya pengalaman spiritual dan goib tadi. Betul, bukan hanya pengalaman goib tapi pengalaman spiritual. Saya menerangkan itu ini yang saya bilang, spiritual goib saya itu tidak seperti orang-orang. Mas Mahendra tadi mengatakan menganggap bahwa diri Mas Mahendra itu beda dengan orang lain dalam sisi pengalaman gaib dan spiritual. Boleh mungkin diceritakan, di-share sama sahabat yang bercerita. Ya, pertama kalau aku mengatakan itu beda ya karena bahasa saya tidak belajar. Misalkan ini ada pembandingnya, saya punya teman yang belajar spiritual gitu. Saya sering mengkonsumsi cerita-cerita dia gitu. Saya nggak belajar kan gitu. Kemudian suatu ketika itu saya seperti melihat, saya kan pernah punya warung gitu ya. Warung itu saya buat di tanah luas, di tengahnya tak buat warung gitu. Saya pernah melihat di pojokan sana itu ada wujud-wujud kayak di film-film itu, satu perempuan, ini rambutnya panjang putih. Itu berapa kali ini. Kemudian saya tanya ke teman saya, di sana itu apa ada penunggunya seperti ini? Dia mengatakan iya. Sini iya, semua benar. Nah, itu yang saya bilang pengalaman spiritual saya berbeda. Saya nggak mengatakan kamu bisa melihat barang gaib. Enggak, saya nggak bisa melihat. Tapi dalam kondisi tertentu, ambil contoh gini, di belakang warung itu, ini dalam kondisi sadar. Mau maghrib itu ada bunyi
menurut saya bunyi itu kalau orang Jawa bilangnya itu geruguh. Geruguh itu orang sakit yang kalau nggak sadar dia udah mengeluarkan gigi ya, meracau gitu ya. Itu menurut saya itu mbah-mbah gitu ya. Saya panggil pegawai saya, ada 2 orang tuh, dia mendengar, tapi yang dia dengar bukan geruguh, yang dia dengar orang wiridan. Oh, lagi zikir. Iya. Aku mendengarnya orang geruguh, dia mendengarnya orang wiridan. Terus saya panggil satu lagi kan, dia bilang orang wiridan mas. Yang satu baca apa? Baca Allah. Yang satu bilang baca la ilaha illallah. Lah ini ada 3 orang yang berbeda kan. Kita sadar ini. Dan itu malamnya bukan malam, itu menjelang maghrib. Nah Mas Mahendra, boleh nggak saya tanya lebih spesifik lagi, lebih detail? Mungkin adakah pengalaman-pengalaman yang unik yang bisa diceritakan? Ya katakanlah dipilih satu saja untuk sahabat yang bercerita di rumah. Tentang Ponorogan atau tentang saya ini? Bebas. Boleh tentang Mas Mahendra pribadi boleh. Kalau gini ya, akhirnya semua saya cocok-cocokkan dengan saya di Ponorogo gitu ya, dengan cerita-cerita. Kita kan dari kecil biasa yang konsumsi yang aneh-aneh gitu. Walaupun kita nggak tahu, tapi ya orang kecil. Sampai pada akhirnya ketika saya pernah ngalami itu, misalkan gini, kalau saya tanya temen itu apa namanya, kalau bahasa aku nyebutnya wangsit mas gitu. Saya dapat wangsit, berarti kan bahasa saya dapat wangsit. Saya bilang ke teman saya itu 2-3 bulan lagi akan ada warok-warok tua yang meninggal. Ternyata teman saya datang miso-miso itu ya benar, 3 orang yang saya sebutkan tadi meninggal semua. 3 orang yang saya sebut warok-warok yang kayak gitu meninggal semua. Terus, kenapa? Saya kaji omongan saya kok terjadi, saya kaji itu maksudnya saya renungkan karena saya tetap bernalar itu Pak. Terus ternyata jawaban sama teman saya, alam kosmologi, bahasa alam suwung lah, alam suwung seperti itu. Dunia langitan tuh cara kerjanya ya seperti itu Mahendra. Jadi kita itu misalkan kita berkelahi ya kayak kalau kita ketemu ya bedak-bedak kita. Alam suwung juga seperti itu. Oh gitu ya, iya. Itu yang menurut teman saya yang praktisi spiritual, saya dibahasakannya seperti itu. Jadi yang sampean alami itu mas, itu sudah masuk ke wilayah spiritual, bahwa sampean udah bertemu secara bahasa. Sukmanya mungkin tidak. Saya nggak tahu, saya nggak punya bahasa untuk menerangkan itu. Tapi kalau bahasa teman saya, sampean wis ketemu karo dhek dan berkelahi udah selesai. Terus ada juga pengalaman spiritual itu bisa dikatakan spiritual ketika itu nggak ada yang tahu ya, namanya juga pengalaman spiritual. Yang tahu ya cuma 1-2 di rumah gitu. Ada waktu itu kalau hubungannya sama Ponorogan itu ya, saya akhirnya percaya tuh di situ kalau energi itu kalau di kita ya Ponorogo khususnya, mungkin di Indonesia juga sama lah. Energi itu disimbolkan dengan harimau. Saya pernah ngalami itu. Kakak saya tuh saya suruh melihat di luar tuh ada banyak kucing, ya enggak. Kakak saya bilang, ya banyak kucing. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, lebih 10. Ya ada kalau 10. Terus kakak saya bilang, itu apa Lin? Allah itu maha besar kayak bilang. Saya dari Solo itu didatangi para warok gitu. Maksudnya didatangi itu dunia energi gitu ya. Saya nalarnya seperti itu. Wujudnya tuh singa yang datangi saya. Jadi setiap datang tuh mengaum kayak macan. Itu dunia suwung saya kan di imajinasi. Kalau bahasa seniman ya bahasa imajinasi itu. Tapi menurut kakak saya, kan saya suruh ngecek kakak saya di luar rumah saya itu, di atas atap, di sana di pagar itu ada kucing duduk, itu jumlahnya nggak cuma 1-2 ekor, jumlahnya ada 10 lebih. Terus saya wah Allah Akbarnya tuh di situ loh. Di sini masuknya harimau, di alam nyata itu kucing. Kan memang ini satu spesies toh.
itu loh antara dunia spirit sama dunia mati, koneksinya itu jelas nyata. Cuma kan kita kadang terbatas ya, ini materi ini hubungannya sama spiritual seperti apa, itu kan kita terbatas sih. Karena memang dunia material sama spiritual itu ngalor ngidul gitu. Nah, itu yang kita bahas awal tadi, bahwa pengalaman spiritual masing-masing orang berbeda itu seperti itu. Saya kalau dibahasakan malah nggak punya pengalaman yang aneh-aneh. Saya bukan pelaku. Kalau teman saya yang pelaku spiritual cerita ya pengalaman spiritual dia karena pelaku ya ngambil pusaka, terus di sana ketemu itu tuh. Ya tadi kalau dibahasakan pengalaman spiritual orang beda-beda ya. Kalau saya kan ya nggak mungkin ya kayak teman saya yang spiritual ngambil pusaka di sana. Kalau saya ya pengalaman spiritualnya bagi saya itu. Saya pernah dalam imajinasi saya itu, saya sholat di dalam Ka'bah gitu ya. Tapi itu saya simpan lama kan, karena nggak mungkin saya ceritakan. Kemudian pernah saya cerita ke orang yang dia dari spiritualnya, dari jalurnya dari pondok pesantren. Saya tanya kan, itu bisa terjadi mas? Artinya secara entah itu sukma atau apa tadi itu bahwa sampai sudah nyampe ke sana. Terus ada lagi saya punya adik saya, istrinya itu di Hong Kong gitu. Dia bermimpi didatangi orang itu seperti saya, tua pakainya hitam-hitam. Di situ itu orang itu bilang kamu Al-Fatihah mbah-mbahku. Setelah itu badannya enak, nggak sakit. Besoknya dia telepon saya. Setelah telepon saya ya saya bahasakan ya berdoa aja ke mbah kita. Saya terangkan mbah kita ini gitu. Dia akhirnya merasa bahwa saya itu orang yang bisa gitu. Saya kan ya lucu mau dianggap bisa gitu. Akhirnya saya tanya ke temanku, itu apa non? Orang berdoa itu aja sebenarnya udah ngirim energi mas. Kok pada sampai akhirnya itu energi itu masuk ke orangnya lewat mimpi itu seperti dia melihat wujud sampean, itu kan teknis materi itu mas. Nah kayak gitu tuh saya sering gitu. Orang melihat saya. Bahkan di warung itu pernah saya itu gitaran dipanggil, Bung kapan pulang? Kok diem? Dia akhirnya kan ada lantai 2, dia turun. Setelah turun tuh saya itu malah pergi ke belakang tuh lari. Dia kan heran, wong didatangi malah lari. Ternyata setelah dia sampai di bawah nggak ada orang. Baru setelah jam 5:30 saya datang, saya gitaran. Dia nanya lagi, Bung, weh, terus dia turun. Ngapain? Aku tadi itu panggil kamu nggak jawab, saya datangi kamu lari, ternyata nggak ada orang. Kalau sekarang kamu ada beneran. Artinya itu apa? Saya kan nggak bisa menerangkan itu. Cuma saya bisa mengambil kesimpulan, jejak energi itu bisa mewujud. Kalau bahasa ilmiah termanifestasi dalam bentuk fisik. Ya seperti itu. Jadi dia itu, aku yakin Bung kowe mau gitaran, saya panggil kamu nggak jawab, makanya saya turun. Setelah saya turun kamu malah lari, ternyata di bawah nggak ada orang. Akhirnya aku naik lagi, aku tidur. Nah, sekarang jam 5:30 enek wong gitaran, dia tahu itu saya dipanggil, saya bersaut kan, aku bilang gitu. Dia turun, oh ternyata kamu ada. Dan itu sering di warung. Warung yang saya dirikan itu, saya menanam doa ala saya itu. Tapi menurut teman saya, tumbuh mas itu. Doa yang sampai tanam di warung itu tumbuh. Warung saya itu, kalau anak-anak itu udah paham ya. Tiba-tiba ada orang ke warung, orangnya aneh-aneh itu biasa. Orang-orang spiritual, tapi ya nggak ngaku kan, dia di situ ya dia wedangan aja. Ada dia lihat situasi, memetakan. Saya juga bilang, poros anu. Ternyata alam kosmologi seperti itu. Jadi pengalaman spiritual bagi saya itu yang asik-asik aja deh, yang nggak usah ya. Wah, dulu saya takut di kuburan, kalau sekarang berani-berani aja. Mungkin secara level rohani mungkin saya udah. Nah katanya ada bukan kejadian, waktu pas mau skripsi katanya pernah ngangkat salah satu kebudayaan
apa ya waktu itu? Seni di Ponorogo ya. Ya, yang tentang apa itu? Ya ritual, Itu. ruatan. Karena kan ini soalnya Mas Mahendra tuh kan iniin musik buat apa musik-musik etnik yang gitu. spiritual gitu kan ya. Iya. Nah itu boleh diceritakan nggak? Awal saya ketemu yang aneh-aneh di Ponorogo ya di situ, Mbak ya. Jadi kebetulan secara akademik saya waktunya skripsi saya nyari bahan biasa lah. Anak masih mahasiswa itu nyari bahan yang kadang yang aneh-aneh gitu. Di mata kuliah saya tertarik itu ada musik ritual, memang ada mata kuliah musik ritual itu karena musik ritual itu ternyata yo segala sesuatu itu dipersiapkan matang loh, sampai ada puasa, ada selamatan, musik ritual. Kita rata-rata di Jawa atau di Indonesia itu segala sesuatu itu ya seperti itu budaya kita. Kemudian waktu skripsi saya nyari bahan karena kayak saya kesukaan saya di musik ritual, akhirnya ketemu di Ponorogo itu ada wayang jemblung namanya. Wayang jemblung. Wayang jemblung itu uniknya apa? Di Ponorogo ya nggak ada dua, ya cuma satu toh. Jadi satu wayang jemblung ini meliputi wilayah budaya Ponorogan itu tidak Ponorogo dalam pengertian wilayah. Ponorogan itu lingkup budaya juga. Di mana ada reog, ya itulah budaya Ponorogan. Jadi pusatnya di Ponorogo, sekelilingnya Madiun, Ngawi, Magetan, Ngawi, bahkan Ponogiri yang sebelah sini itu ya masih Ponorogan. Pacitan, Tenggalan, itu kan Ponorogan. Nah, dalangnya Kiai, kalau gelarnya Kiai Dalang Sejati, namanya Mbah Yusuf. Dari cerita-cerita Mbah Yusuf itu waktu saya jadikan bahan itu saya nyari data itu ya cerita-cerita beliau itu ya penuh dengan sesuatu yang mistis itu, nggak nalar dan segala macam. Dan konsepsi dalang wayang ini tidak seperti dalang yang lain jumlahnya banyak atau enggak, ya cuma satu unit toh. Nah ini setelah saya skripsi itu Mbah Yusuf meninggal. Sampai hari ini belum ada wayang pengganti. Jadi terserah Tuhan nanti yang mau dipilih. Nah kalau uniknya itu ruatannya itu di Jawa itu kan ada kepercayaan tentang tolak balak atau kesialan biasanya yang harus diruat itu kan ada. Nah itu sama itu. Wayang jemblung itu yang ruat dan cuma teknisnya yang kata Mbah Yusuf, energinya itu bisa terasa sekitaran 40 meter dari dia mengadakan ruatan kayak pertunjukan itu. Jadi itu ya pertunjukan tapi sekaligus juga ritual gitu loh. Makanya beliau bilang atau memberitahu tuan rumah dulu sebelumnya, kalau 40 meter dari rumahnya tuan rumah itu ada orang yang hamil muda, tolong untuk diungsikan dulu karena bisa keguguran. Oh. Kalau ambil di tempat itu juga tuh. Iya, ya berapa lama keguguran. Oh, iya. Karena kan energinya memang itu sangat terasa besar sekali. Kalau ayam ya nggak apa-apa lah, nggak ayam aja kan guyonannya, tapi kalau manusia kan diungsikan. Oh ini ke binatang juga? Iya, kalau juga. sekitar 40 meteran dari lokasi dia dalang itu dia yang ruat tadi, kalau ada ayam mengeram nanti ayam nggak jadi itu. Dan itu bukan nunggu peristiwa terjadi, enggak. Mbah Yusuf itu dari awal udah bilang seperti itu. Artinya kan kesenian ini memang kesenian berenergi. Sedari awal beliaunya Kiai Dalang Sejatinya ini udah bilang bahwa ini harus ada kalau ada yang hamil muda harus diungsikan karena memang energinya luar biasa. Tapi cuman itu aja, kayak cuma hamil aja jangan, atau ada pantangan-pantangan yang lainnya? Enggak. Jadi karena ini memang membersihkan ya, jadi guyonannya itu nggak ada pantangan-pantangannya. Di sini mau membersihkan pantangan-pantangan itu kan itu. Nah, seperti itu. Nah dari peristiwa saya skripsi itulah saya menemukan kalau bahasa saya lelaku Ponorogan saya itu ketemunya prosesnya berlanjut seperti ini. Kalaupun
termanifestasi lewat saya berteater itu teknis saya. Karena kalau saya mau ke reog juga saya udah faktor usia saya udah berumur masuk mau reog lagi. Cuma saya berkawan sama teman reog 1-2, berkawan saya ngobrol reog seperti apa. Saya mendirikan reog mahasiswa di Jogja misalkan. Itu bagian dari proses saya mengenal ponorogan saya, budaya leluhur saya seperti apa. Akhirnya ya sampai hari ini guyonannya saya paham lah. Walaupun saya bukan praktisi spiritual atau praktisi reog atau apa, saya sangat memahami itu. Kalau ada orang tanya, saya bisa menerangkan ini nih. Karena secara keilmuan saya juga antropologi, sosiologi memang kajiannya ada di ilmu saya. Ponorogo itu situs-situsnya kalau yang misalkan kalau jalur Islam ya Tegalsari itu ya kayak kalau di Mekah ya Mekah, kalau di Arab ya Mekah ini. Bagi orang Ponorogo ya Tegalsari itu secara spirit tuh berkumpul dia di situ tuh sampai bisa ketemu orang-orang yang lagi mencari semua, mulai dari ngopi semua ada di situ. Maksudnya jalannya masing-masing, ketenangan itu masing-masing, tidak mesti ke masjid situ terus sholat enggak. Kadang cuma ngopi di depannya masjid itu, ada yang ke makam itu, masing-masing semua. Tapi kan muaranya sama ya. Wah, ini kan situs Islam, artinya lingkupnya tetap Islami. Itu kalau kita telusur Kiai Hasan Besari ini ya leluhurnya kan jelas nasabnya. Jadi Islam ya udah Islami itu, Ponorogo udah Islami itu benar adanya. Kalau yang zaman-zaman sebelum ada Bathara Katong itu kan belum Islam itu. Oleh pengalaman spiritual ya menurut saya pengalaman spiritual budaya kalau bagi saya seperti itu. Apa ya, kita itu hari ini melihat budaya itu hanya sebatas bahwa itu performance, bahwa itu hanya untuk dilihat ya. Misalkan reog hari ini, reog itu Ponorogo itu bumi reog. Wah, kalau setiap satu suro itu dialun-alun misalkan. Sementara reog-reog yang obyok, reog-reog yang tidak perlu panggung besar itu malah mati. Berarti kan kita hari ini kan lagi kekosongan spirit budayanya lagi kosong ya. Orang ya soal kayak Bali kena istilahnya kalau di Bali di wisata, seni wisata. Seni wisata itu bagus untuk dilihat, tapi membunuh secara perlahan untuk esensi budaya dari tempat, karakter budaya masyarakat setempat. Lah kita hari ini lewat beberapa 1-2 orang teman yang saya kenal itu saya bilang kita harus mempertahankan ini. Karena ini esensi hakikat kepribadian kita itu di ini. Misalkan kalau reog ya reog obyok gitu. Reog yang nggak butuhkan macam-macam, yang pokoknya kendang ditabuh, nek gongnya wis dadi. Orang mau joget ya joget aja. Dari situlah kita akan belajar tentang sosialisasi. Kita belajar ngemong masyarakat gimana. Maksudnya ngemong masyarakat itu gini. Di reog itu ada tradisi kalau orang mau datang lihat itu mau joget ya silahkan. Berarti kalau yang saya tangkap dari apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, budaya itu makin kesini makin kehilangan esensinya. Jadi bukan apa yang tersirat yang bisa kita ambil gitu kan. Tapi ini saya mau bertanya sama Mas Mahendra secara pribadi sebagai seorang seniman dan budayawan, kira-kira ada nggak pesan moral atau apa untuk masyarakat yang memang mereka itu masih memelihara budayanya masing-masing? Kalau kita bahasanya tersurat dan tersirat itu, disinilah letaknya pentingnya yang tersirat itu. Cuma memang untuk yang tersirat ini ada proses yang lebih agak membutuhkan tenaga dan pikiran, dan kalau bahasa spiritual ya tirakat lah kalau begitu. Kita hari ini juga kehilangan orang-orang yang misalnya kalau reog, menekuni reog itu lewat jalur tersirat itu jarang. Yang ada ya yang tersurat. Misalkan hari ini kalau sampai
tanya bibit-bibit penari reog, ya puluhan juta di Ponorogo karena anak kecil udah dari awal udah dikenalkan reog. Cuma kalau bahasa kita bahasa yang tersirat, ya semoga di antara sekian ribu ini tadi ada yang diberi sama Tuhan rezeki untuk mampu nyampe pada tahapan yang tersirat seperti apa. Tidak hanya kebutuhan pentas, tidak hanya kebutuhan kayak ini followeriku banyak dan segala macam. Karena sebenarnya di reog itu ada nilai-nilai filosofis yang sangat agung luar biasa. Reog itu kitab besarnya orang Ponorogo itu di reog, dan itu mengandung ajaran-ajaran hidup tentang adab perilaku manusia yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Cuma memang ini lewat kesenian. Lah, kalau kita nggak tersirat, nggak dibedah, orang hanya menjadi pelaku-pelaku ragawi tentang menari, pertunjukan seperti itu. Padahal esensinya nggak dapat. Kalau menurut saya, oke, saya nggak bisa ngeget, saya nggak bisa reog kan. Tapi saya mengkaji reog, menekuni reog itu dalam jalur tersirat itu tadi. Makanya saya tetap ada 1-2 teman yang nyambung, teman reog yang nyambung, karena dia mengatakan bahwa benar, bahwa yang kamu pahami dan kamu ketahui itu benar ada. Jadi cuma memang gini, saya pernah sampai tahapan kebenaran itu bertahap tingkatannya. Kita juga nggak bisa memaksakan harusnya idealnya seperti ini, nggak bisa, karena masing-masing orang ya kayak orang sekolah lah, ada SD, SMP, SMA. Cuma kadang guyonannya yang kita sayangkan tuh seorang guru reog, guru pengajar reog kok masih seperti itu. Wong udah punya murid kok masih seperti itu, yang diajarkan kan seperti itu. Tapi ya gimana lagi, kan pemahaman yang dia pahami seperti itu. Bahkan guyonan kita, wong jelas dia mengaku bahwa dia warok, tapi kita tahu perilaku dia sering tapi kalau bahasa sini ngelecun. Yang ngelecun itu kalau bahasa Indonesianya tipu muslihat. Ngelecun itu tipu muslihat. Artinya itu yang saya bilang tadi, sakti itu bukan, kalau ini warok ya, sakti itu bukan patokan tunggal. Sakti itu patokan tunggalnya itu perilaku adab, ya akhlak gitu. Makanya saya bilang tadi, obrolan kita tentang di sana loh tamunya banyak, ini mengarah ke kan kasarannya praktisi spiritual, kalau bahasa kasarnya kan dukun. Terlepas dia mengaku bahwa dirinya warok kan gitu, sana tamunya banyak, terus kawan bilang iya wah. Kemudian saya nanya, mainnya piye? Mainnya sulapan sana. Sulapan tuh maksudnya? Ya sulap, dunia sulap itu kan dunia tipu-tipu ya. Maksudnya dunia spiritual dia itu kelasnya ya sekitar tipu-tipu gitu. Maksudnya yang paling bawah. Tapi kan ya monggo, karena memang tahapannya seperti itu, sehingga suatu waktu si pribadinya ini sampai mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sekarang guyonannya gini, masa orang akan bilang saya ini wali Allah, kan ya lucu. Warok itu kan kalau kita bahas konsepsi itu kita ambil, bukan kita komparasikan ke bahasa santri misalkan, warok itu ya wali Allah gitu. Kalau bahasa Islami santrinya gitu. Terus kemudian kan ada pernyataan, mana ada wali yang bilang wali kan gitu. Kan gitu tuh. Maka kalau saya ceritain Ponorogo waroknya banyak Mas. Saya yakin banyak. Tapi kalau saya nunjuk itu loh nggak bisa. Wong wali itu tersembunyi. Energinya yang bisa menaungi situasi. Kalaupun ada yang mendeklarasikan saya warok, itu menurut saya bahasa pertunjukan kan, bahwa di reog itu ada figur yang figurnya figur warok kan gitu juga. Terus kalau pemain-pemain reog yang sekarang, perempuan dulu kan penari jadil itu kan cowok ya, yang identik dengan gembala. Terus kan, kalau sekarang kan perempuan. Gerakannya kan yang ngikutin gerakan yang sekarang, kayak goyangnya kayak goyang dangdut dan segala. Kalau dari sudut pandang seni pertunjukan ya sah-sah aja.
Tapi kalau kita bilang dari segi nilai filosofis gerak maknawi, ya nanti dulu kan. Ini yang koreografer sekarang kan nggak memakai itu. Makanya bahasa saya tidak ngelarang. Tapi kalau saya yang ditanya, jawabannya ya seperti ini kan gitu. Boleh dong saya bercerita, atau menurut saya seperti ini. Baru setelah kalau memang ada forum, ayo bisa kita konfrontasi, gak masalah, tapi secara ilmiah juga pakai nalar. Cuma kan nggak ada forum seperti ini. Di Ponorogo atau di daerah-daerah ini kayaknya permasalahannya sama deh kalau kayak gitu. Ya spiritual itu sudah dari kecil. Saya di sebelum saya cerita tadi ada ini teman saya tuh. Waktu kelas 3 SD dikasih amalan sama bapaknya dulu makan silet makan. Sekarang saya tanya, kamu sekarang berani gitu? Ya nggak berani lah, otakku udah hancur katanya itu. Maksudnya dunia spirit itu di sini tuh udah mainan dari kecil, dan tujuannya itu ya mendekatkan diri sama Tuhan sebenarnya, bukan untuk menjadi aku keakuan gini, diri. Keakuan diri. Seperti itu. Oke, baik. Ini menarik sebetulnya pembahasan tentang budaya, seni dan spiritual itu tidak akan pernah ada habisnya. Betul. Bahkan sampai kita meninggal pun akan selalu ada cerita. Tapi karena memang ini waktunya sangat amat terbatas gitu. Kita pengennya sih bikinnya episodenya lebih lama dan lebih panjang ya, apalagi kita di Ponorogo tuh pengen lama sebetulnya, karena kita masih pengen lebih mengenal lagi Ponorogo. Belum lagi kita ke tempat-tempat budayanya, atau mungkin sampai kita ngeliput kebudayaan ada di sana, dan orang-orang yang seniman atau budayawan yang ada di sini di Ponorogo, ada apanya. Nah, tapi karena waktunya singkat sekarang, jadi mungkin kita harus akhiri. Ya. Terima kasih banyak loh, sama-sama. Dari tadi itu saya menarik sekali, karena ini saya baru dengar ya, apalagi tentang ponorogan yang begitu luas gitu loh artinya gitu. Satu persatu tadi sampai yang tadi soal skripsi gitu kan. Ada kebudayaan seperti itu yang tadi tentang energi yang besar dan lain-lain, kita ngomong spiritual sana sini. Tapi menarik sekali. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Semoga Mas Mahendra sehat selalu. Amin. Semoga banyak rezekinya. Amin. Semoga nanti masih bisa diundang lagi tim yang bercerita. Nanti mungkin ceritakan lagi pengalaman-pengalaman yang lain-lain. Pasti kan banyak banget, nanti kita bikin banyak episode ya. Nah, salam buat Ibu Dokter Yuke. Terima kasih banyak. Nah, sahabat yang bercerita, terima kasih banyak kalian sudah simak episode spesial ini tentang Ponorogo, tentang budaya Ponorogan. Betul ya, tentang budaya Ponorogan. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu support kita. Sampai bertemu di episode mendatang. Saya Indria Deva, Mahendra yang bercerita. Goodbye.